kunyit, bawang putih, bawang merah. Karena dia akan menghilangkan uap amisnya tadi. Terkadang kan anak-anak karena nggak biasa dia dikasih ikan yang di sup ikan, dibiasa malah dari sekarang. Nanti ibu-ibu rasakan nanti gimana rasanya. Ini olahan dari kami sendiri ya, ada beberapa tadi ibu. Inilah contohnya kami buat tadi olahan ikan tadi di sup ikan, ini seperti ini. Supaya anaknya tertarik, rasanya juga bisa lihat. Nah, kalau di penggunaan kayak seperti tomat, kira-kira 5 menit lagi mau masak, tomatnya baru diiris, dicampurkan, ditutup. Ya, garam juga ibu, garam di situ mau masak, udah selesai, baru dimasukin garam. Karena apa? Garam ini akan bukan maksudnya garam ini mengandung yodium. Yodiumnya untuk apa? Menghindari tadi terjadinya gondok, kreatinin pendek. Ya, ada hubungan ke stunting tadi, yodium tadi, penggunaan garam. Jadi garam juga diperhatikan tadi ya. Garam juga setelah masak baru dicampur. Terkecuali dia menggoreng ikan, dicampur garam. Tapi kalau di sambalnya, di situ mau diangkat dan dicampur, di situ di penggunaan garam tadi. Karena apa? Kalau yodium dia akan hilang atau menguap dia karena pemanasan. Tidak boleh dia terlalu lama dimasakkan. Jadi nggak ada artinya kita membuat garam. Terkadang kita kan mengira garam ini untuk asin kan? Enggak. Dia salah satunya mengandung yodium untuk menghindari terjadinya gondok, untuk menghindari pada kreatinin pada anak itu pada anak yang cebol, anak yang pendek. Itu hubungannya ke stunting tadi. Nah terus kalau penggunaan sayur, pengolahan juga ya Bu ya, karena ada sayur yang vitamin larut pada air, ya. Kalau dia larut pada air itu seperti tadi wortel tadi, sayur sawi, dan brokoli. Dia dicuci sebentar saja, jangan kita rendam. Kalau direndam lama dia akan larut, dia akan hilang vitamin. Jadi segitu sudah dibersihkan. Dan sayur juga ya Bu ya, salah satu contohnya sayur sawi. Kita cuci sayur bukan dipotong dulu baru video udah pas cap. Tidak, dipotong tungkulnya, dicuci, masih panjang dia dicuci dan tiriskan baru dipotong. Karena kita tidak tahu apakah sayur itu ada nggak ulatnya, dan kotor dia kan. Kalau ibu campurkan dia udah dipotong-potong campur. Jadi kan nggak bersih lagi sayur itu tadi. Nah, kalau sudah kita sesuaikan tadi cara membersihkan sayur tadi, baru dipotong-potong udah lihat kan. Nah, kalau untuk dia mengolah juga jangan terlalu matang. Dia akan larut juga, nggak ada artinya. Jadi karena dia lembek, dia anakku sukanya lembek, memang oke, dia mau lembek, tapi kandungan gizinya juga dia akan larut, dia akan hilang sama sekali. Gak ada artinya kita masak sampai matang kali, sampai kuning, dia tidak bisa. Makanya kalau ibu-ibu lihat masih dia ada warna hijau, jadi dia berwarna. Jadi kita mulai dari dia persiapan, mulai dia pengolahan sampai di pendistribusian seperti ini tadi. Karena situasi kita tidak ada tempatnya, kita pakai apa adanya. Nah, dan aku harapkan juga ibu-ibu yang selanjutnya mengadakan dahsyat di sini, Pak Kades, kalau bisa membawa piring masing-masing lah untuk mengirit bahan yang mau dibeli. Kan bisa bahan yang untuk beli ini kita jadikan bahan untuk mengolah makanan tadi. Karena dia kan dengan pemanasan juga ini, pakai ini juga dia bagus. Jadi dia lebih bagus pakai piring masing-masing lah. Nah terus ini ada nasinya sudah dibuat seperti ini, diukur. Jadi kan ada batas-batas anaknya yang makan. Kalau dia masih bayi dia ya, kalau dia misalnya 6-8 bulan itu golongan umurnya. 6-8 bulan berarti dia dalam di blend dia. Jadi dia kalau dia anaknya 6 bulan masih pemula dianya, bisa kita kasih 2 kali 1 hari makan, pagi sama malam. Yang selanjutnya itu dia berupa snack, dan dia dikasih juga makannya itu dia 2-3 sendok makan kalau dia masih pemula.
Baru sebenarnya dia tadi kalau anak yang di bawah umur 1 tahun penggunaan garam itu dibatasi. Karena apa? Anak-anak itu belum begitu membutuhkan namanya garam. Jadi dia dipakai pun garam hanya sedikit. Karena apa? Salah satunya yang dibilang dokter anak itu karena dia akan bisa merasakan rasa ikan gimana, rasa sayur gimana, rasa buah gimana. Jadi jangan karena kita mau anaknya mau enak ditaruh sampai garamnya banyak, tapi nggak bisa dia merasakan sagu ini rasa sayur, ini rasanya ikan. Jadi penggunaan garam juga dibatasin umur anak yang 1 tahun ke bawah ya. Kalau 1 tahun ke atas bisa penggunaan garam, tapi jangan terlalu asin ya Bu. Karena kita orang Batak kan suka yang asin-asin kan. Jadi kalau dia terlalu banyak juga diberikan kurang bagus kalau menurut dari dokter anak tadi. Nah terus kalau kebutuhan nasinya tadi, jadi anak-anak ini kan ada yang selera makannya tidak pas. Anakku maunya makan telur. Kenapa mau makan telur aja? Sampai ada gitu kan, 1 hari itu makan telur. Karena apa? Ibu ini mau ada komunitas kemauan si anak. Kita nggak bisa mengikuti kemauan anak ya. Bu, kita harus diikuti. Jadi pintar-pintar ibu. Jadi harus ada ikannya, harus ada sayurnya, harus ada buahnya. Kalau punya uang bisa dibeli susu. Ya, kalau kita di sini kan bobotnya kan pisang banyak, jadi pisang itu bisa dikonsumsi, pepaya. Jadi makanan lokal yang di sini aja yang dikonsumsi. Sama dengan kayak jagung, bisa kita tanam sini jagung. Kalau di Madura ini kan suburnya tanah-tanaman kan, walaupun memang kalau untuk kebutuhan air bersih memang masih kurang ya, tapi iya itu jelas memang ya. Kalau dari kebersihan dari apanya tergantung ibunya. Kita membuatlah yang terbaik untuk anak kita. Kita menghindari terjadinya stunting. Atau kita ulangi lagi, arti stunting itu apa? Stunting itu gangguan pertumbuhan pada anak. Itu mulai dari gizi kronik pada ibu hamil. Kenapa diundang ibu hamil? Ada hubungannya ke stunting tadi. Di sini 5 orang ibu hamil ya. Ibu hamil KEK yang mana? Belum datang. Itu salah satunya. Ibu hamil kurang energi kronik. Kalau artinya dibilang itu balita kurus. Dalam artinya balita kurus. Seperti itu. Jadi kita takut ibu hamil ini nanti karena nutrisinya kurang bagus dari ibunya mengkonsumsi, ada hubungannya ke janin tadi. Janin itu nanti dia kalau nggak bagus makanan si ibu mulai dari kehamilan tidak dijaga, nanti anaknya laki lahir kurang pendek, balita kurus. Jadi harus diperhatikan dari kehamilan. Jadi kehamilan itu kan dari sejak hamil 4 kali kontrol ke ibu bidan. Kalau kira-kira ada keluhan bisa ke ibu bidan mengatakan ke dokter. Jadi itu makanya kita undang ibu hamil ada hubungan ke stunting tadi. Jadi kita jangan sampai gara-gara ibunya hamil, mau makan pun dia susah. Kalau hamil kan pasti trimester pertama dia akan mual muntah kan. Jadi diusahakan ibu-ibu yang ibu hamil yang mana ini? Jangan ibu hamil. Ada yang trimester pertama. Ada trimester pertama. Nah, biasanya trimester pertama itu akan dia mual muntah. Jadi diusahakan ibu hamil jangan gara-gara berisi saja makan nasi aja. Gak bisa gitu ya. Harus lengkap dianya ikan. Protein itu ada 2, protein nabati, protein hewani. Protein nabati itu udah tahu kan, nabati tempe tahu. Yang hewani udah tahu kan, ikan, daging. Itu yang hewani. Kegunaan itu apa tadi Bu ya? Udah tahu Ibu tadi kegunaan protein? Pertumbuhan tulang dan otak si anak tadi. Jadi kalau kita dari kehamilan kurang ibu makannya kurang, hanya makan nasi itu sumber energi ibu. Bukan ibaratnya bukan untuk ke pertumbuhan dari janin tadi. Kalau yang ibu hamil kan untuk pertumbuhan dari
apa namanya pembentukan kaki, jari, telinga, gigi. Jadi kan maksudnya untuk pertemuan ke depannya jangan sampai nanti riwayatnya ibunya setelah lahiran dibilang bapaknya pendeknya gara-gara bapaknya itu stunting anakku, makanku bagus dulu, kita tanya lagi bagusnya kayak mana, makannya semua bu, apa yang dimakan, maka ditanyakan apa yang dimakan, apakah dimakan ikan, penggunaan ikan pun pada ibu hamil diperhatikan ya 2 kali lipat dari sebelum hamil. Jadi kalau ibu hamilnya masak ikan 50 dia ikan dan 50 dia tempe kan 100, jadi ibunya lebih dari 100 ya, 2 kali